segera menurunkan wahyu dan menunjukkan yang benar. Next. Itu sebelumnya di slide 2 diperhatikan kembali. Laula an asyukko ala ummati. Nah, ummati ini nyambung ke lam alif ya. Ini diperbaiki ya. Oh iya Ala Pak. ummati la amartum bisiwak ya inda kulli sholatin. La amartuhum ya. La amartuhum ya. Iya Pak. Ya ini. Nah, ala ummatinya itu ya. Di edit kembali ya. Apa ya? Ya lanjut silakan silakan. Lanjut. Lanjut. Sebaliknya, jika terhadap hasil ijtihad Nabi itu tidak turun wahyu yang menyanggah keabsahannya, berarti ijtihad tersebut benar. Berarti ijtihad tersebut benar dan termasuk ke dalam pengertian as-sunnah. Kegiatan ijtihad pada masa ini tidak hanya dilakukan oleh Nabi, tetapi beliau juga memberi izin kepada para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang ketetapannya hukumnya tidak ditemui dalam kitab dan sunnah. Perizinan itu antara lain dinyatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika yang disebut terakhir ini yang diutus ke Yunan. Pada waktu itu Nabi berkata, bagaimana? Mohon suaranya volumenya Oh iya ditinggikan Pak, ya. Ya, masih enggak kedengeran. iya Pak, maaf ketutup. Ya, Ulangi ya. lagi. Silakan lanjut lanjut. Eh, Kegiatan ijtihad pada ber, ber, bentar. Kegiatan ijtihad pada masa ini tidak hanya dilakukan oleh Nabi, tetapi beliau juga memberi izin kepada para sahabatnya untuk melakukan hal yang hal yang sama terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang ketetapan hukumnya tidak ditemui dalam Alkitab dan Sunnah. Perizinan itu antara lain dinyatakannya kepada Mu'adz bin Jabal ketika yang disebut terakhir ini yang diutus ke Yunan. Pada waktu itu Nabi berkata, bagaimana cara kamu memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada kamu? Mu'adz menjawab, saya putuskan dengan hukum yang terdapat dalam kitab Allah. Lalu Nabi bertanya lagi, jika kamu tidak mendapati hukum itu di dalam kitab Allah, bagaimana? Mu'adz menjawab, saya putuskan dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi, kalau kamu tidak menjumpai atau menemukan dalam sunnah dan tidak juga dalam Alkitab, Mu'adz menjawab lagi, saya akan berijtihad dengan pikiran saya dan saya tidak akan lengah. Kemudian Rasul menepuk dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara contoh yang dilakukan oleh Nih, sahabat, Opa, Opa, ya Pak, ya di Pak, sini ada sunnah Rasulullah ya. ya Saya Pak. putuskan dengan sunnah Rasulullah. Jika Opa mendengar kembali, ya ada kata-kata sunnah Rasul, ada kata-kata hadis Rasul atau hadis Nabi. Ini kedua kata ini pengertiannya sama atau yang sebetulnya dua kata yang berbeda arti nih. Bagaimana Pak? Diulang. Nih, di sini ada kata-kata sunnah Rasulullah. Ya, mungkin yang lain pada mendengar ya antara sunnah Rasul dengan hadis Rasul atau hadis Nabi. Nah, kedua kata ini sunnah dengan hadis. Apakah kedua kata itu mempunyai makna yang sama atau dua kata yang berbeda makna? Coba tolong dijelaskan.
Oke Pak, baik. Se- Setahu saya mungkin Pak eh, sama-sama saja. Eh, Sedangkan hadis itu berarti perkataan Rasulullah gitu Pak. Kalau sunnah itu tapi lebih condong kayak seperti yang dilakukan Rasul gitu Pak. Namun ada Mm-mm. itu berasal atau bersumber dari Rasul itu Pak. Adapun kalau kalau hadis itu Pak, cuma eh, ada riwayat gitu Pak. Contohnya dari riwayat Aisyah, Abu Daud gitu Pak. Adapun kalau sunnah mah itu udah benar-benar dari Rasul, perbuatan yang dicontohkan oleh Rasul itu Pak. Silakan untuk lebih jelasnya di sini ada teman kalian mungkin apakah di OPA atau di teman yang lain yang membahas tentang hadis. Di OPA menerangkan tentang hadis bukan nih? Iya Pak, Ada eh menerangkan perkembangan usul fikih Pak. Ini usul jadi fiqh. iya baru Al-Quran, nih sumber hukumnya Al-Quran, hadis, ijma, kias ya. ya Pak. Nah, OPA ini membahas tentang hadis, hadis bukan nih? Saya kebagian ini Pak, perkembangan ilmu usul fikih. Usul fiqh. Berarti teman kamu ya yang lain ya yang Iya, membahas tentang sumber hukum yang kedua yaitu al-hadis. Siapa kira-kira? Bapak pengen tanya. Bapak pengen teman-teman tahu, Bapak dan pengen tahu nih siapa di antara teman kamu yang membahas tentang sumber hukum di antaranya yaitu menerangkan tentang hadis. Loh, coba yang merasa siapa? Yang merasa membahas tentang hadis untuk nanti presentasi. Lintang ya? Lintang. Halo Lintang? Bukan, Halo? Pak. Bukan. Siapa kira-kira yang coba yang Kosma yang sudah membagi masing-masing materi. Sering kita mendengar sunnah Rasul. Kemudian sering juga mendengar hadis Nabi. Ini bisa dijelaskan oleh teman kalian yang materinya tentang sumber hukum yang kedua yaitu al-hadis. Coba katanya Kosma Wiwin dilihat Pak, kembali. Eh? Wiwin. Wiwin, mana Wiwin? Nah, di Wiwin nih. Wiwin keluar dari rapat. Wiwinnya keluar nih. Mungkin sinyal Pak. Sinyal ya. Iya. Coba nanti kita tunggu lagi. Agar Wiwin bisa menjelaskan definisi hadis ya. Kemudian definisi sunnah Rasul. Apakah ada perbedaan di antara dua kata itu atau yang sebetulnya sama? Coba WW-nya dipanggil lagi tuh di SMS. Iya, Pak. Mm-mm. Nah, Wiwin, coba dibaca di bagian sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Sudah ketemu, Wiwin? Materinya Pengertian sudah. hadisnya, Pak. Iya.
Di halaman 2 ini, Bebin. Halaman 3 ya. Dibaca tuh ada. Sudah bisa dibaca, Vin? Iya, Pak. Ya. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan hadis adalah segala sesuatu yang dirujuk atau disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Ya, lanjut. Itu hadis ya. Iya, Pak. Segala sesuatu yang dirujuk atau disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Coba, kalau sunnah Rasul, ada nggak di situ? Tuh, di bagian B, perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah tuh. Dibaca tuh, Win. Di antara perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah adalah dari segi uslub-uslub yang digunakan oleh kedua sumber tersebut. Uslub yang digunakan Al-Quran mengandung kefasihan, ketinggian balagohnya, dan kekuatan makna-maknanya. Ia tidak sama dengan uslub bahasa Arab biasa dan mempunyai keistimewaan sendiri. Bedanya hanya dalam hal rangkuman maknanya. Sunnah dengan kalimat yang sedikit dapat mencakup beberapa bagian permasalahan yang lain. Uslub-uslub sunnah mempunyai nilai yang tinggi apabila dibandingkan dengan uslub-uslub bahasa Arab biasa. Terus. Perbedaan lain antara Al-Quran dan As-Sunnah adalah dari segi lafaz dan maknanya. Jika lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafaz Sunnah adalah dari Nabi sendiri. Segi lain yang membedakan Al-Quran dengan As-Sunnah adalah dalalahnya. Al-Quran dari segi wurudnya adalah qot'i, semua karena ia disampaikan kepada manusia oleh seorang nabi yang ma'sum. Sedangkan dari sisi dalalahnya, ada kalanya zani dan ada kalanya qot'i. Terus. Adapun sunnah tergantung sanad-sanadnya. Apabila ia sunnah mutawatir, maka qot'i wurudnya. Apabila zani wurudnya, sanadnya lemah. Demikian pula dari segi dalalahnya, ada kalanya qot'i dan ada kalanya zani. Tegasnya Al-Quran semuanya qot'i'ul wurud, sedangkan hadis hanya hal yang mutawatir dan qot'i'ul wurud. Ya, tuh dari apa yang sudah disampaikan oleh Wiwi, ya menurut Wiwi tuh antara hadis Nabi dengan sunnah Rasul, apakah dua kata yang mempunyai makna yang berbeda atau dua kata itu mempunyai makna yang sama? Mempunyai makna yang sama, Pak. Mempunyai makna yang sama. Apa tuh maknanya? Makna yang samanya apa? Kan di sini kata Mu'ad, kata Nabi, jika kamu tidak mendapati hukum di dalam Al-Quran, nanti kamu memutuskan hukumnya dengan apa? Mu'ad menjawab, saya putuskan dengan sunnah Rasulullah. Nabi pun bertanya lagi, ya kan? Kalau kamu tidak menjumpai dalam sunnah dan tidak ada di Alkitab, kemudian Mu'ad menjawab, saya akan berijtihad dengan pikiran saya dan saya tidak akan lengah. Itu. Intinya antara Wiwi dengan Opa sama ya jawabannya ya?
Iya Pak, sama. Ya, Maknanya sama Pak. Jadi segala sesuatu maknanya yang sama. mau perbuatan, ucapan, ataupun yang lainnya Pak. Ada yang lain? Coba Hani Tahniyatul Falah. Iya, Pak. Ya, coba. Sependapat tidak dengan Opa dengan Wiwin? Iya, Pak, sependapat. Sependapat. Coba ulangi pendapatnya. Diulangi kembali. Kalau sependapat tadi apa yang sudah dikatakan Wiwi dan Opa, bagaimana? Ulangi kembali. Deskripsi sunnah dan hadis itu. Shirley, mana Shirley? Shirley, mana Shirley? Halo? Gak ada ya orangnya ya? Shirley ya? Halo, Shirley. Halo. Bapak maaf Bapak, aduh sinyalnya ini. Mukanya ditampilkan. Iya Pak, kenapa? Mukanya tampilkan. Sebentar Pak, aduh saya sambil jagain adik saya. Coba Shirley, apa yang sudah disampaikan oleh Opa dan Wiwin, kemudian tadi juga Bintang apa siapa tuh? Katanya antara sunnah Rasul dengan hadis itu sama. Mungkin Shirley berbeda dengan teman-temannya gitu untuk mendeskripsikan itu. Iya Pak, kalau saya sih belajar di Eman gitu. Waktu di Eman dulu itu sunnah sama hadis itu sama, maknanya Sama. juga sama. Iya, Tidak ada perbedaan ya? tidak ada. Ya. Baik, sudah ada beberapa pendapat yang semuanya intinya adalah sama. Dari Wiwin, Opa, Shirley, dan tadi Lintang kalau tidak salah ya. Hani Pak. Ya, Hani. Oh Hani ya. Ya lanjut ke Opa untuk slide yang ke-4 atau 5 tuh tadi. Baru di sini, masih di sini Pak. Ya, silakan. Lanjut, di antara contoh yang dilakukan oleh sahabat adalah apa yang dilakukan oleh Am bin Yasir. Ia berkata, saya junub dan tidak menemukan air. Lalu saya berguling-guling saja di tanah atau debu dan kemudian terus mengerjakan sholat. Hal seperti itu saya sampaikan kepada Rasul. Maka Rasul berkata, sesungguhnya cukup lakukan begini. Beliau mempraktikkan itu, menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya, lalu menyapukan ke wajah dan tangannya. Lanjut. Hadis riwayat Bukhari, Ya, Pak. Muslim. Jadi di zaman Rasul terjadi itu ya, ketika seseorang junub, bukannya mandi dengan air, mungkin pada waktu itu tidak ada air ya, sehingga sahabat yang junub itu melakukan guling di tanah. Mungkin kalian juga kalau misalnya belum tahu prakteknya mungkin begitu.
ketika junub kayaknya nyari debu kemudian guling-guling gitu ya. Mending guling-gulingnya tidak ada orang. Kalau misalnya orang banyak pada ngelihatin, waduh, bahaya kan ya. Iya Pak. Ya lanjut Pak. Baik Pak. Nah, pada hadis di atas tadi udah dijelaskan seperti yang Bapak jelaskan. Am mengkiaskan debu dengan air untuk mandi junub, lalu ia berguling-guling. Namun hasil ijtihadnya itu tidak dibenarkan oleh Rasul. Sepeninggal Rasul, hanya persoalan baru yang muncul dan menurut para ulama untuk menetapkan hukumnya melalui upaya ijtihad mereka sendiri dan tidak lagi menunggu pengesahan dari Rasul. Oleh sebab itu, semenjak masa sahabat, ijtihad mulai menjadi salah satu sumber hukum Islam. Sebagai contoh, ijtihad Umar bin Khattab yang tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri karena kelaparan. Pada waktu itu, tidak tersusun sebagai suatu ilmu yang kelak disebut usul fikih. Karena pada masa itu ilmu tersebut yaitu ilmu usul fikih belum dibutuhkan adanya. Kenapa? Sebab Rasulullah mengetahui cara-cara nas dalam menunjukkan hukum baik langsung atau tidak langsung. Begitu pula pada masa sahabat. Kenapa? Karena pergaulan mereka yang dekat dengan Rasulullah pada masa tabi'in at-tabi'at, dan para imam mujtahid sekitar abad 2 dan 3 Hijriah, kekuasaan Islam meluas ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan berbahasa Arab. Maka konsekuensi logis dari semua itu adalah semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang ketetapannya tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ulama-ulama yang tinggal di daerah-daerah tersebut melakukan ijtihad, ditambah pula dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidangnya pada masa itu. Ya, stop dulu. Iya, Pak. Di sini ada kata-kata sahabat, ya. Siapa sahabat itu? Dan jika didefinisikan, pengertian kata-kata sahabat itu artinya apa? Ya, silakan, Pak. Kalau untuk definisi sahabat memberikan itu, penjelasan tentang sahabat. Baik Pak. Kalau definisi dari sahabat itu saya lupa Arabnya, cuma intinya gini Pak mungkin ya. Jadi sahabat itu adalah orang-orang yang pernah hidup bersama Rasul dan mengimani kepada Rasul. Itu yang namanya sahabat. Jadi ketika Rasul masih hidup, terus orang di sekelilingnya yang mengimani dan pernah bersama-sama Rasul gitu, itu disebut sahabat, Pak. Sekarang bagaimana misalnya Opa bermimpi bertemu dengan Rasul, apa termasuk sahabat? Kalau itu tidak Pak, karena itu hanya sebuah mimpi, tidak hidup bersama zaman Rasul gitu Pak maksudnya. Jadi sahabat itu hidup pada zaman Rasul, adapun dalam mimpi itu sepengetahuan saya itu tidak mungkin Pak, karena saya contohnya kan tadi saya Opa bermimpi, mudah-mudahan amin gitu Pak, bertemu sama Rasul. Amin. Nah, tetapi kan saya ini hidup di zaman dimana sangat jauh ketika Rasul masih hidup di dunia gitu Pak. Sedangkan Opa
itu disebutnya zaman-zamannya para ulama-ulama yang yang memimpin di muka bumi ini gitu Pak. Bukan lagi bukan nabi, bukan para sahabat, dan bukan para jadi yang lainnya, tapi hidup di zaman dipimpin oleh para ulama gitu Pak. Kalau tokoh Uwaisul Qurni yang pada waktu itu sezaman dengan Rasul, tapi belum pernah bertemu dengan Rasul. Sedangkan Rasul yang sebetulnya sudah mendengar ya nama Uwaisul Qurni itu ketika di Lauhul Mahfud atau di Aras ya, di singgasana sana itu nama Uwaisul Qurni terpampang ya. Rasul tahu, tapi Rasul juga belum tahu orangnya. Nah, Uwaisul Qurni itu apa sudah termasuk kategori sahabat Nabi atau bukan tuh, Opa? Silakan. Mungkin bisa lupa lagi, saya pernah tahu Pak, tapi lupa. Kalau gak salah termasuk sahabat karena kan mengimani Rasul gitu Pak. Ketika Rasul masih ada gitu Pak. Benar gak Pak? Lupa saya Pak. Lupa. Karena Dia mana dia? Coba kasih pendapatnya. Berikan pendapatnya dia. Halo? Halo dia? Dia menghilang nih. Surdianto, silakan Surdianto. Oh, ini baru slide 4 ya? Semuanya ada 9 ya? Halo? Iya Pak. Oh Pak? Iya Pak. Semuanya 9 slide ya? Iya Pak. Oh ya, ini baru 4 ya. Lanjut aja lah. Lanjut. Baik Pak. Lanjut. Bentar. Tapi mohon maaf, Bapak tidak langsung menjawab secara detail tentang apa yang sudah Bapak lemparkan pertanyaan ke Opa ya. Sebagai perbandingan saja yang nanti kalian dah ya yang mencari sendiri apa yang sudah tadi kita diskusikan. Ya lanjut karena waktunya juga nanti kayaknya tidak cukup ya. 5 orang itu bisa jadi kalau model seperti ini ya diskusinya seperti ini Bapak sering nyetop di setiap slide mungkin tiga orang mungkin ya dalam waktu 100 menit atau bisa jadi cuma 2 orang gitu ya. Iya Pak, baik. Ya silakan lanjut. Baik, selanjutnya ketika sudah yang tadi dibahas, lanjut di lain pihak kesemarakan kehidupan ijtihad tersebut ternyata menimbulkan banyak perbedaan pendapat dan polemik ilmiah di antara para ulama, baik mengenai baik mengenai hasil ijtihad, dalil-dalil yang digunakan atau jalan-jalan yang mereka tempuh dalam berijtihad itu sendiri. Hal-hal seperti itu bukan saja terjadi antara ulama-ulama yang berdomisili di tempat yang sama. Kenyataan ini melahirkan ide baru bagi mereka untuk merumuskan kaidah-kaidah syariat sebagai panduan metodologis yang berkaitan dengan dasar-dasar dan tujuan-tujuan syara menetapkan hukum. Hal semacam ini menimbulkan ide lain bagi para ulama itu untuk menyusun kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan kebahasaan, kaidah lughawiyah. Begitulah dengan disusunnya kaidah-kaidah syariah dan lughawiyah pada abad kedua Hijrah itu terwujudlah apa yang disebut sebagai ilmu usul fikih. Nah, ini baru menjelaskan tentang usul fikih. Jadi
tidak langsung pas zaman Rasul ada ilmu usul fikih, tetapi demi zaman berkembang lalu terciptalah kaidah-kaidah sebagai ilmu usul fikih. Lanjut. Menurut Ibnu Nadim, ulama yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih adalah Imam Abu Yusuf, murid daripada Imam Abu Hanifah. Hanya saja kitab itu tidak sampai kepada kita. Itu. Jadi yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih itu Imam Abu Yusuf, tetapi kitab-kitabnya tidak ada, tidak sampai kepada kita. Menurut Abdul Wahab Khalaf, Muhammad bin Idris As-Syafi'i yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah ilmu usul fikih yang disertai dengan alasan-alasannya dalam sebuah kitabnya, yaitu Ar-Risalah. Jadi yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih itu adalah Imam Abu Yusuf, tetapi kitabnya itu tidak ada, tidak sampai kepada kita. Nah, yang ada sampai sekarang yaitu kaidah ilmu usul fikih yang ditulis atau yang dikarang oleh Muhammad bin Idris As-Syafi'i, atau bisa disebut juga Imam Syafi'i gitu, yang mana bisa ya yang ditulis dalam sebuah kitabnya itu Ar-Risalah. Oleh sebab itu Imam Syafi'i lah yang dipandang oleh para ulama sebagai pencipta ilmu usul fikih, dan dilanjutkan pembahasannya oleh ulama-ulama generasi berikutnya. Lanjut, next. Opa punya nggak kitabnya? Kalau itu Ar-Risalah Pak nggak punya saya. Sama, Kalau Bapak juga belum nih. punya Pak. Warokat punya Dimyati ya? Iya Pak, Warokot. Nantilah kapan-kapan Opa presentasi baca kitab kuning, ya kitab kuningnya Warokat yang kecil tipis tapi isinya luar biasa. Tapi Pak, saya udah diserang kitabnya di rumah. Oh, nanti kapan-kapan kalau sudah di rumah diambil Warokatnya, sudah diserang, nanti Bapak juga siap ya. Nah, menyimak pembacaan kitab Ad-Dimyati Warokat ya. Ya nanti dibaca oleh Opa gitu ya. Iya Pak. Ya, siap nggak Opa? Siap ya? Iya Pak, nanti dibaca sama Surdianto. Ya. Surdianto. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Perlu dicatat bahwa ulama-ulama seperti Syafi'i mempelajari usul fikih dengan 3 cara berikut ini. Yang pertama, hanya dengan menjelaskan metode Syafi'i. Yang kedua, mengeluarkan kaidah-kaidah atau teori-teori lain dari yang telah dirumuskan Imam Syafi'i. Yang ketiga, mengambil sebagian besar dari pokok-pokok yang dikemukakan Syafi'i, tetapi menyalahinya dalam perincian dan menambahkan dengan dasar lain. Jadi itu mempelajari ilmu Syafi'i dengan 3 cara setelah ulama Imam Syafi'i. Lanjut. Kemudian setelah madhab yang 4 memasyarakat dan dianut oleh banyak masyarakat, para fuqaha mempelajari ilmu usul fikih dalam 2 versi berikut ini. Yang pertama, mempelajari usul fikih sebagai ilmu yang terlepas dari pengaruh furu. Yang kedua, mempelajari usul fikih di bawah pengaruh furu, merumuskan kaidah-kaidah sebagai dasar yang menguatkan hukum-hukum yang telah ditetapkan para imam. Itu adalah cara. Ulangi lagi. Dibuka lagi slide 6. Nah, di sini perlu dicatat bahwa ulama-ulama setelah Imam Syafi'i mempelajari usul fikihnya yaitu dengan 3 cara. Pertama, hanya dengan menjelaskan metode saja tuh. Nah, bisa diterangkan nggak, Opa? Hanya dengan menjelaskan metodenya bagaimana ini? Jadi dikarenakan kan Pak Imam Syafi'i lah yang
mencatat atau yang menulis merumuskan tentang ilmu usul fikih. Jadi yang dipakai itu yang dipakai para ulama selanjutnya hanya dengan menjelaskan metode-metode Imam Syafi'i. Mungkin yang ada di dalam kitab Arisalah tersebut, Pak. Mungkin itu, Pak. Metodenya bagaimana itu? Metode yang diajarkan yang bagaimana? Bagaimana ya? Ayo Lintang Nur Fadila. Nah, harus kita bongkar nih. Poin 1. Hanya dengan menjelaskan metode-metode Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i menggunakan metodenya bagaimana tuh? Ketika ilmu usul fiqh itu dibahas. Lintang, coba Lintang. Sarannya atau tambahannya. Halo Lintang, halo. Nggak ada ya Lintangnya. Surdianto. Wah, masa jam segini udah pada tidur semua. Jangan-jangan HP-nya hanya HP-nya saja nih yang hidup nyala, orangnya nggak tahu kemana ini. Halo? Ya, Pak. Coba Lintang, mana Lintang, suaranya Lintang? Halo? Nggak ada suaranya nih. Mohon maaf Pak, sinyalnya. Wah, Lintang kendala di sinyal. Ya, sekarang Retno. Karena Lintang ada masalah sinyal nih. Dialihkan ke Retno. Mana Retno? Retno, mana Retno? Halo Retno. Iya, Pak, hadir. Kirain tidur. Enggak tuh, Pak. Di rumah apa di kampus nih? Lagi di rumah. Ya, sip. Kalau di rumah sip. Coba nih Lintang nih, di sini ada 3 yang dicatat ya untuk mempelajari usul fiqh setelah Imam Syafi'i ya. Ya, Yang Pak. pertama yaitu hanya dengan menjelaskan metode Syafi'i. Metode apa ini yang digunakan pada waktu itu untuk mengajarkan atau memberitahu bahwa ada ilmu usul fiqh yang kemudian disebarluaskan, diaji ke berbagai pelosok daerah oleh para ustadz. Metodenya bagaimana nih pada waktu itu? Punten, maksudnya metode ulama Syafi'i tentang mengenai Setelah Imam Syafi'i tidak ada, ya. jadi murid-muridnya atau pengikutnya yaitu dengan menjelaskan metode-metode Syafi'i. Ini metodenya bagaimana nih maksudnya? Susah ya, Retno. Susah ya. Iya, Pak, mohon maaf, nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah kalau tidak tahu mah PR buat Retno. Iya. Ya karena 9 slide ini baru 6. Silakan lanjut, Opa. Baik, Pak. Lanjut.
Kemudian setelah kedua jalan di atas ditempuh masing-masing pihak, mereka berusaha menyusun kitab dan mempromosikan kedua jalan itu. Jadi para ulama itu yang berasal dari golongan Hanafiyah seperti Muzaffaruddin bin Abi As-Satibi al-Baghdadi yang wafatnya pada tahun 694 Masehi, yang mana dia mengarang kitab yaitu Badi Al-Nizam Az-Zami Baina Kitab Al-Bajdani wa Kitab Al-Ihkam. Lalu dari golongan Syafi'iyah seperti Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki wafat pada tahun 771 Masehi dengan kitabnya yaitu Jam'ul Jawami. Usaha para ulama itu diikuti kemudian oleh beberapa ulama usul fikih terkemuka sepeninggal mereka seperti As-Syaukani dengan kitabnya Irsyad al-Fuhul lil Tahqiq al-Haq min Ilmil Usul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada juga Muhammad al-Khudari yang dengan kitabnya yaitu Usul Fikih, dan Muhammad Abdurrahman Al-Mahlawi dengan kitabnya yaitu Tashil Al-Wusul ila Ilmal Usul. Next. Nah, kesimpulan, ilmu usul fikih berkembang seiring zaman dan waktu. Tidak hanya mengandalkan Al-Quran dan As-Sunnah saja untuk menegakkan hukum atau sumber hukum, tapi dengan ijtihad juga perlu dilakukan. Karena banyak sekali kasus atau kejadian yang tidak terjadi pada zaman Rasul. Bahkan Rasul pun ketika masih hidup pernah berijtihad, yang mana tadi sudah dijelaskan di awal. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Tadi juga lupa Pak, mohon maaf tidak diawali dengan bismillah pembukaan dan lain-lain Pak. Mohon maaf karena lumayan grogi Pak. Jadi lupa. Grogi kenapa? Iya Pak, soalnya kan tidak biasa begini Pak. Sudah semester 3. Udah biasa presentasi. Ini mah presentasinya sendiri. Kayaknya ada Wiwin nih kayaknya. Grogi. Bukan Pak. Kirain ada Wiwin jadi grogi. Tidak Pak. Oh, untung Wiwinnya lagi tidur tuh. Lagi tidur itu. Wiwin lagi tidur. Apa Pak? Bangun tuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penampilan dari Opa yaitu sudah memakan waktu 50 menit. Masih ada 50 menit lagi ya. Berarti kita hanya di 2 narasumber ya yang tampil pada sore ini. Yang kedua sudah siap? Siap Pak, saya Sylvia. Iya, Sylvia, silakan untuk tampil presentasi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ubaidillah MPD selaku dosen Fikih, dan selamat sore kepada teman-teman semua. Sore gitu. Teman-temannya lagi pada tidur semua nih.
Puji syukur kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silvi udah assalamualaikum, cuma Bapak doang yang jawab. Ya, Silvi ya. Ya, lanjut. Puji syukur kita hatur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, saya Silviana Nadila akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Fikih. Sebelumnya, mohon izin Pak, saya akan share screen dan menampilkan slide presentasi saya di layar Bapak dan teman-teman semuanya. Silakan, bagus amat nih. Ini apa namanya penampilannya? Ada apa nih? Listrik, lampu neon nih. Berapa watt nih, Silvi? Estetik, Pak. Silvi, berapa watt Iya, ini? Pak. Berapa watt? Nggak ada watt. Ini bingung nih Bapak nih. Kok lampu dalamnya pohon-pohon gitu, bunga? Biar cukup aja, Pak. Biar kelihatan biasanya. Kan Silvi anaknya estetik, Pak. Oh gitu ya? Mantap. Enggak, Pak. Terus di bawahnya ada bunga-bunganya. Emang identik perempuan itu ke bunga ya, demennya. Itu tanda, Pak, dia pengen dikasih bunga. Pas Silvi yang tampil Pak rame nih. Ada apa ini, Silvi? Penggemar mungkin, Pak. Enggak ada apa-apa, Pak. Apa selebritis dah? Enggak, yang selebritis tuh Levin, Pak. Selebritis 3A. X3A. Iya, Pak, Silvi itu biduannya X3A, Pak. Oh begitu ya? Emang bisa nyanyi? Iya. Ih, jago Enggak, banget, Pak, Pak. enggak, Coba deh, Pak, enggak. suruh nyanyi. Jago Coba banget, dites. parah. Nah, iya, Pak. Tes Enggak aja, Pak. Jago banget, parah. Coba, jago katanya. Enggak, Pak. Coba Bapak pengen Enggak, mendengar. Pak, nggak bisa nyanyi. Itu kata Firly. Bohong, Pak, bohong. Beneran jago. Waktu offline aja, Pak, ya. Kita meet offline, dia Iya. nyanyi, Pak. Nyanyi Oh lagu iya. Blackpink. Nah, mungkin nanti kata Silvi, karena sekarang lagi presentasi ya. Nah itu mah nanti setelah selesai mungkin ya. Dia sudah mempersiapkan diri tuh. Ya silakan Silvi, mulai. Baik, Pak. Yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqh. Terus, sebelum dimulai presentasi pada hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan periode pertumbuhan. Periode ini berlangsung selama 20 tahun, beberapa bulan yang dibagi kepada dua masa. Pertama, ketika Nabi masih berada di Makkah melakukan dakwah perorangan secara sembunyi-sembunyi dengan memberikan penekanan kepada aspek tauhid. Kemudian diikuti dengan dakwah terbuka. Masa itu berlangsung kurang lebih 13 tahun dan sedikit ayat-ayat hukum yang diturunkan. Dan yang kedua, pada masa kedua, sejak Nabi hijrah ke Madinah 16 Juli 622 Masehi. Pada masa ini terbentuklah negara Islam yang dengan sendirinya memerlukan seperangkat aturan hukum untuk mengatur sistem masyarakat Islam Madinah. Oleh karena itu, sejak masa ini secara berangsur-angsur wahyu Tuhan mulai berisi hukum-hukum, baik karena sesuatu peristiwa kemasyarakatan yang memang memerlukan penanganan yuridis dari Nabi, ataupun karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, atau juga wahyu yang diturunkan oleh Allah tanpa suatu sebab seperti di atas. Pada masa ini, fikih lebih bersifat praktis dan realis, dalam arti kaum muslimin mencari hukum dari suatu peristiwa tersebut betul-betul terjadi. Sumber hukum pada periode ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.
baik yang kata-kata dan maknanya langsung dari Allah atau Al-Quran, maupun hanya maknanya dari Allah, sedangkan kata-katanya dari Nabi atau hadis. Next. Periode sahabat. Periode ini bermula dari tahun 11 Hijriah atau sejak Nabi wafat sampai akhir abad pertama Hijriah kurang lebih 101 Hijriah. Pada masa ini, daerah kekuasaan Islam semakin luas meliputi beberapa daerah di luar semenanjung Arabia seperti Mesir, Syria, Irak, dan Iran atau Persia. Ya, Silvi. Ya, Ketika Rasulullah wafat, apakah ada kekacauan dalam hal hukum atau tidak ada permasalahan ketika Rasulullah sudah wafat? paling Apakah ramai? masalahnya itu pada masa pemilihan khalifah kayaknya, Pak. Khalifah, ramai itu ya? Bagaimana tuh? Bisa diceritakan nggak, Sylvia? Ramenya, yang bagaimana ramenya? Kayak pemilihan pada pemilihan yang di baitnya Ali sama maksudnya maaf Pak, lupa sih, cuma yang setahu pada masalah itu. Coba, katanya Firly pengen menambahkan katanya, karena yang tampil Sylvia sekarang itu. Silakan Firly. Halo Firly. Wah, tidur kayaknya nih. HP-nya nyala, online, lagi Zoom atau Meet, orangnya nggak ada nih. Halo Firly. Wah, bantu Sylvia untuk menambahkan deskripsinya. Sylvia lupa katanya. Waktu dulu zaman setelah Rasul wafat, kata Sylvia, ada kegaduhan di ketika pemilihan khalifah. Silakan untuk menceritakan ya dari masa itu. Silakan Firly. Awas nggak bisa mah, Sylvianya ngambek nanti. Ini mah mohon maaf Pak, saya juga nggak tahu. Aduh, Sylvianya marah ini kayaknya. Aduh, Silvi maaf ya, nanti aku kasih bunga kalau kamu mau. Aduh. Sylvie. Ya Pak. Waduh, nggak bisa katanya Firly-nya. Kalau mau dikasih bunga katanya nanti. Padahal saya lagi di Jakarta, mana bisa bunganya dikirim. Katanya nanti pakai JNE bunganya katanya, yang warna merah. Iya benar, nanti aku kirim pakai JNE. Iya. Yang gede bunganya. Kayak bunga ini ya Pak. Yang kalau beli harganya 500.000. Ini bukan Pak, maaf. Kayak kegaduhan antara kaum muslimin di Madinah, kayak kaum Ansor dan Muhajirin. Ya, terus? Kaum Ansor kan membantu Rasulullah dan kaum Muhajirin saat mereka didustakan di Mekah. Terus? Mereka berhak meneruskan tampuk kepemimpinan. Terus pusat kepemimpinan Islam berada di Madinah. Terus kaum
Yang ramai itu di Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman atau Sayyidina Ali ketika pemilihan khalifah? Sayyidina Ali. Mengapa tuh di Sayyidina Ali? Karena dari kan Utsman bin Affan meninggalnya karena dibunuh. Iya. Nah, Tahu nggak Sylvia? Sahabat Nabi itu atau khalifah ya, Abu Bakar sampai Sayyidina Ali itu meninggalnya, tahu nggak? Meninggalnya itu dalam keadaan apa? Kalau Umar bin Khattab dibunuh, Masya Allah, Sayyidina Umar dibunuh ya. sebentar Pak, lagi ingat-ingat soalnya itu udah lama banget. Iya, makanya Bapak kupas kembali biar Sylvia-nya ingat, teman-teman yang mendengarkan juga yang belum yang tidak ingat bisa jadi ingat gitu kan ya. Ya, lanjut Sylvia. Kalau dilihat kan Masya Allah ya, dibunuh itu khalifah, raja atau presiden. Boleh lanjut Pak? Ya, lanjut. Dan bersamaan dengan itu pula agama Islam berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan daerah itu sendiri. Di periode ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis Rasul. Pertama, baik karena tidak semua orang yang mempunyai kemampuan yang sama maupun karena masa atau pergaulan mereka yang tidak begitu dekat dengan Nabi. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami sumber tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain. Kedua, belum tersebar luasan materi atau teori-teori hukum itu di kalangan kaum muslimin akibat perluasan daerah seperti disebut di atas. Ketiga, banyaknya peristiwa hukum baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah yang ketentuan hukumnya secara pasti tidak ditemukan dalam nas syariat. Nah, contohnya apa nih, Sylvia tadi tuh? Yang apa, Pak? Ulangi kembali slide-nya. Nah, di sini yang ketiga, banyaknya peristiwa hukum baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, yang ketentuan hukumnya secara pasti tidak ditemukan dalam nas syariat. Contohnya di situ apa tuh? Hukum yang baru. Nggak bedanya sekarang lah. Ya, jual beli online. Dulu kan di zaman Rasul, sahabat tidak ada kan ya. Nah, contohnya apa tuh? Hukum yang belum pernah terjadi di Rasul, ketika Rasul tidak sudah wafat, ditemukan tuh hukum peristiwa atau sesuatu yang baru. Contohnya apa tuh? Hukum apa? Delapan slide ya? Sylvia, 8 slide ya? Halo? Sylvia? Iya, Pak. Ya. Ini baru 3 slide.
Lintang tinggal berapa slide lagi, Lintang? Masih ada 4. 4. Ya udah lanjut Sylvia. Baik, Pak. Cepat-cepat karena sore. Periode kesempurnaan. Periode ini disebut juga periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Pada masa ini, fikih Islam mengalami kemajuan yang pesat sekali. Penulisan dan pembukaan hukum Islam dilakukan dengan intensif, baik berupa penulisan hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat imam-imam fikih, dan penyusunan ilmu usul fikih. Di antara faktor yang menyebabkan pesatnya gerakan ijtihad pada masa ini adalah karena meluasnya daerah kekuasaan Islam, mulai dari pembatasan Tiongkok di sebelah timur sampai ke Andalusia atau Spanyol sebelah barat. Dan kondisi seperti ini pula lah antara lain yang menyebabkan lahirnya pemikir-pemikir besar dengan sebagai karya besarnya masing-masing, seperti Imam Abu Hanifah dengan salah seorang muridnya yang terkenal Abu Yusuf atau penyusunan kitab ilmu usul fikih yang pertama, Imam Malik dengan kitabnya Al-Mutawatta, Imam Syafi'i dengan kitabnya Al-Muwatta, Imam Syafi'i dengan kitabnya atau Al-Risalat, Imam Ahmad dengan kitabnya Musnad, dan beberapa nama lainnya beserta karya tulis dan murid-muridnya masing-masing. Lanjut. Next. Di antara faktor lain yang sangat menentukan pesatnya perkembangan ilmu fikih khususnya atau ilmu pengetahuan pada umumnya pada periode ini adalah sebagai berikut. A. Adanya perhatian pemerintah khalifah yang besar terhadap ilmu fikih khususnya atau terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya. B. Adanya kebebasan berpendapat dan berkembangnya diskusi-diskusi ilmiah di kalangan ulama. C. Telah terkodifikasinya referensi-referensi utama seperti Al-Quran pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, 99 tahun 99 sampai 101 Hijriah dari dinasti Bani Umayyah. Tafsir dan ilmu tafsir pada abad pertama Hijriah yang dirintis oleh Ibnu Abbas dan muridnya Muzahid dan kitab-kitab lainnya. Perlu dicatat masa kecemerlangan ilmu pengetahuan khususnya fikih ini terutama sekali pada jangka waktu 100 tahun. Pertama berkuasanya Daulat Bani Abbasiyah 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Yang puncaknya terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid 786 Masehi sampai 809 Masehi dan Khalifah Al-Ma'mun 813 Masehi sampai 833 Masehi. Pada masa inilah muncul ilmuwan-ilmuwan besar dengan berbagai bidang ilmunya, khusus di bidang fikih. Tercatatlah nama-nama seperti disebut di atas. Abu Hanifah 699 Masehi sampai 767 Masehi. Malik 712 Masehi sampai 798 Masehi. Syafi'i 767 Masehi sampai 820 Masehi. Ahmad 782 Masehi sampai 856 Masehi dan lain sebagainya. Ahli sejarah mencatat periode ini sebagai periode peradaban Islam sangat tinggi. Itu disebut dengan 4 mazhab. Ya. Sylvia. Iya, Pak. Itu disebut dengan 4 madhab. Apakah setelah 4 madhab ini muncul, misalnya 6 madhab, 7 madhab, 8 madhab, 9 madhab, atau 10 madhab? Muncul tidak? Kayaknya tidak, Pak.
Kenapa tidak? Coba deh di searching sambil ngobrol. Apakah cuma Tadi ada 4 madhab? Coba nih, Firly bantu atau searching. Firly, Iya, Pak. Iya. searching. Apakah cuma ada 4 madhab? Iya, Pak. Siap. Kalau misalnya ada 5 madhab, yang kelima siapa namanya? 6 atau 7, siapa-siapa yang muncul itu, yang baru-baru, madhab yang baru. Tenang Sylvia, ada Firly lagi dibantu searching. Ya Sylvia juga nggak apa-apa searching sekarang nih sambil nunggu Firly. Sylvia pakai HP atau laptop? HP, Pak. Ini Oh, lagi nyari. agak repot kalau pakai HP. Kalau pakai laptop atau komputer enak, tinggal tambah aja kan aplikasi di atasnya tuh, cari. Ada 13 bukan, Pak? Ada 13. Iya, ada 13, Pak. Terus yang dipakai itu cuma 4. Yang dapat diketahui itu cuma 4 doang. Yang populer. Coba disebutkan nama-namanya. Bentar, Pak. Coba untuk Firly, nama-nama itu di share ke grup WA. Oke. Tenang, ada tuh Sylvie, ada temennya. Untung ada Firly, tapi terlambat nih Firly nih. Sylvia udah searching, nyari-nyari, dia ini Tadinya mau nyebut, Pak, cuma keduluan. keduluannya. Coba Bapak pengen melihat di grup WA-nya. Sudah pada dikirim sama Lepin. Al-Hasan Al-Basri, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Sufyan As-Sauri, Al-Lais bin Sa'ad, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahawai ya, Ahmad bin Hambal, Abu Sawr, Daud Al-Dhahiri, Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, mantap tuh. Jadi semuanya 13, tapi yang sekarang yang diakui hanya 4 madhab ya, yang sudah tadi disebutkan. Kalau misal saya mau pakai madhab inilah nih, Daud Al-Dhahiri, yang menyatakan bahwa nikah mut'ah saya akan mengikuti langkah-langkah Daud Al-Dhahiri. Misalnya Firly dari Indonesia berangkat ke Australia selama bertahun-tahun ya. Firly di sana membuat surat pernyataan menikah dengan gadis Australia. Nah, ketika bertemu dengan gadis Australia, membuat sebuah pernyataan
Kata Feli, saya menikahi kamu hanya ketika saya berada di Australia. Ketika saya sudah selesai tugas saya di Australia selama bertahun-tahun, ketika saya kembali ke Jakarta atau ke Indonesia, maka kamu saya talak. Nah, itu namanya nikah mut'ah. Bagaimana tuh kalau misalnya pendapat Daud Dohiri yang seperti itu dilaksanakan oleh Firly? Ambil contoh lah Sylvia-nya misalnya gadis Australianya gitu kan. Sama-sama berkomitmen gitu seperti itu. Bagaimana tuh Firly? Firly? Ya Pak, hadir. Ya, bagaimana tuh? Itu Pak, boleh atau tidaknya? Itu boleh. Soalnya banyak tuh orang Arab kalau liburan ke Indonesia, terutama di Bogor, mereka menikahi gadis-gadis Bogor. Ketika selesai wisatanya, jalan-jalan ke Indonesia, ya kan, diputus, kembali ke Arab. Itu termasuk Daud Dohiri yang begitu. Bagaimana menurut Ferdi? Apakah boleh diikuti atau tidak? Kalau menurut pendapat saya sendiri itu nggak boleh ya Pak. Karena kan sebuah pernikahan itu bukan sesuatu yang pantas untuk dimainkan gitu. Iya. Kalau emang alasannya hanya sekedar singgah untuk sementara, kayaknya apa sih maksudnya tuh pasti ngajaknya tuh bukan untuk menikah gitu loh Pak. Kan bisa tuh nikah di Indonesia terus istrinya dibawa kan ke Australia gitu. Ya jadi pernikahan bukan sebuah permainan yang sewaktu-waktu bisa gampang untuk ditinggalkan. Kayak gitu sih Pak kalau menurut saya. Jadi nggak boleh. Kalau menurut Sylvia, misalnya Sylvia sebagai gadis Australinya gitu kan, Firly misalnya jejaka dari Indonesia, Sylvia kira-kira mau nggak begitu tuh? Nggak mau lah Pak. Nggak mau. Kenapa nggak mau, Sylvia? Kan pernikahan itu cuma sekali seumur hidup. Jadi kalau misalkan kayak gitu doang, enakan di lelakinya itu, sedangkan perempuannya jadi kayak gimana gitu Pak. Iya, mantap. Bentar deh, enak gimana Sylvia? Saya juga enak kali. Opa muncul loh. Ya Pak. Tapi Bapak perhatikan antara Sylvie dengan Firly ini seia sekata ya. Iya Pak. Seia sekata nih, mantep lah. Ya lanjut Sylvie. Dua Baik, slide Pak. lagi. Periode kemunduran. Periode kemunduran memakan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 9,5 abad. Periode ini, pemerintah Bani Abbasiyah akibat berbagai konflik politik dan beberapa faktor sosiologis. Dalam keadaan lemah, banyak daerah yang melepaskan diri dari kekuasaannya dan mendirikan kerajaan sendiri-sendiri, seperti kerajaan Bani Samani di Turkistan. Pada 874 sampai 999 Masehi. Bani Iksidi di Mesir 935 sampai 1055 Masehi, dan beberapa kerajaan kecil lainnya yang antara satu dengan lain saling berebut pengaruh dan banyak terlibat dalam situasi konflik. Lanjut. Terus di samping kondisi sosiopolitik, ada beberapa faktor
Yang pertama, efek samping dari pembukaan fikih pada periode sebelumnya. Dengan adanya kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama sebelumnya, baik untuk persoalan-persoalan yang benar-benar telah terjadi atau diprediksi akan terjadi, memudahkan umat Islam seperti disebut di atas, di mana mereka tidak sempat dan tidak bergairah lagi untuk melakukan upaya penalaran ilmiah kitab-kitab tersebut menjadi pegangan mereka sesungguhnya dan merasa tergantung kepadanya. Ketergantungan seperti itu mematikan kreativitas, menumbuhkan sifat malas dan hanya mencari yang mudah-mudah. B. Fanatisme mazhab yang sempit. Murid atau pengikut imam mujtahid terdahulu itu berusaha membela kebenaran pendapat mazhabnya masing-masing dengan berbagai cara. Mungkin juga akibat pengaruh arus ketidakstabilan kehidupan politik di mana frekuensi sikap curiga dan rasa tidak senang antara seseorang atau antar kelompoknya dengan mencari-cari argumentasi yang pada umumnya apologetik serta menyanjung imam dan mazhabnya dengan sikap emosionalitas yang tinggi. C. Pengangkatan hakim-hakim mukallid. Kehidupan taklid pada periode ini semakin subur ketika pihak penguasa khalifah mengangkat para hakim dari orang-orang yang bertaklid. Padahal pada periode sebelumnya, para khalifah memilih dan mengangkat hakim-hakimnya dari kalangan ulama mujtahid dan mereka diberi kebebasan berijtihad sendiri. Next. Pada periode kebangunan kembali. Pada periode ini, umat Islam menyadari kemunduran dan kelemahannya mereka yang sudah berangsur sekian lama. Ahli sejarah mencatat bahwa kesadaran itu terutama sekali muncul ketika Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1798 Masehi. Kejatuhan Mesir ini menginsafkan umat Islam betapa lemahnya mereka dan betapa di dunia barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi dunia Islam. Para raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dari sinilah kemudian muncul gagasan-gagasan dan gerakan pembaruan dalam Islam, baik bidang pendidikan, ekonomi, militer, sosial, dan gerakan intelektual lainnya. Gerakan pembaruan ini cukup berpengaruh pula terhadap perkembangan fikih. Banyak di antara pembaru itu juga adalah ulama-ulama yang berperan dalam perkembangan fikih itu sendiri. Mereka berseru agar umat Islam meninggalkan taklid dan kembali pada Al-Quran dan hadis, mengikuti jejak para ulama di masa sahabat dan tabi'in terdahulu. Mereka inilah yang disebut dengan golongan salaf, seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Wahab 1791 Masehi sampai 1787 Masehi di Saudi Arabia, Muhammad Al-Sanusi 1791 Masehi sampai 1859 Masehi di Libya dan Maroko, Jamal al-Din Al-Afghani 1839 Masehi sampai 1897 Masehi, Muhammad Abduh 1949 Masehi sampai 1906 Masehi, Muhammad Rashid Ridho 1865 Masehi sampai 1935 Masehi di Mesir dan lain sebagainya. Sebenarnya usaha mereka sebenarnya usaha ke arah pembaruan itu telah diawali oleh Ibnu Taimiyah pada awal abad 7 Hijriah. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan
pada materi ini. Ya, lanjut. Hmm. Gimana ya? Ini Sylvia. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi kan di slide keberapa tuh? Diulang kembali. Ke-7. Di sini ada gerakan pembaharuan ya, yaitu yang dibawa oleh Abdul Wahab ya. Abdul Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi. Nah, ini yang disebut dengan gerakan Wahabi ya. Iya. Nah, kadang terkecoh. Masyarakat terkecoh antara 3 kata. Pertama yaitu kata-kata salaf, yang kedua salafi, dan yang ketiga yaitu salafiyah. Bisa diterangkan oleh Sylvia ketiga kata itu? Salaf, salafi, salafiyah ya, Pak ya? Ya, siapa aja tuh Firly mau ngebantu kayaknya tuh. Firly udah nongol aja tuh. Kalau nggak kebahas oleh Sylvie, siap. Wah. Cepetan nggak Firly kalau mau membantu? Jangan keduluan Sylvia dulu. Kalau salafi, Keduluan. Sylvia keduluan. salafi adalah mazhab ulama salaf dalam pemahaman agama. Kalau salafiyah adalah thariqah atau cara yang ditempuh ulama salaf dalam pengalaman Islam. Sama salafi apa ya? Salaf, salafi, salafiyah. Kalau salafi adalah gerakan reformasi di dalam Islam Sunni. Ada perbedaan kan? Berarti ada perbedaan kan ya? Iya. Kalau yang termasuk Wahabiyah, salaf, salafi, atau salafiyah? Wahabi apa ya? Salaf, apa salafi, atau salafiyah? Ini selalu terkecoh nih dengan 3 kata ini. Sebentar. Salaf, Pak. Ya. Salaf. Iya. Betul tidak Firly? Gerakan Wahabi itu kata Sylvie salaf. Tadi kan pilihannya salaf, salafi, salafiyah. Atau mungkin ada yang mau mengomentari dari ke-28 mahasiswa yang hadir? Salafi dia, Pak. Salafiyah bukan, Pak? Ya, coba apa aja? Salafi, apa salafi? Salafiyah. Salafi. Salafiyah. Nah, Sylvie salafi. Kemudian Lintang ya tadi ya?
Iya, Pak. Salafiyah. Salafiyah. Mengapa bisa beda antara Silvi dengan Lintang? Tapi Kalau iya, Silvi dulu. saya di Google di ini Salafi, tapi di bukunya ini udah disebutin kan Pak, mereka ini disebut sebagai golongan salaf seperti Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia. Berarti Salaf. Iya. Kata Lintang Salafiyah ya? Salafiyah. Salafiyah, Pak. Tapi nggak tahu sih, Pak. Ya udahlah, PR. Ya. Dicari kembali. Baik, Nah, Pak. nanti malam Bapak sudah harus bisa melihat di WA group ketiga pengertian itu sesuai dengan kamus. Salaf, Salafi, dan Salafiyah. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Hanya Baik. 2 narasumber saja yang bisa ditampilkan, ya, yaitu Silvi dengan Opa ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Ini saya Yang yang tutup. Oh ya, ditutup. Terima kasih yang semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sebelum ditutup, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Hani Tahniatul Falah sudah ya? Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah. Kemudian Sudah. Natasha sudah ya? Sudah, Pak. Baru 4 orang berarti ya? Lintang sudah, Pak. Lintang sudah. Sherly sudah, Pak. Lintang. Itu nama-namanya ada di grup, Pak, yang udah presentasi. Oh iya. Lintang. Sekarang aja nih mumpung Bapaknya ingat. Firly udah ya? Iya, Pak, sudah. Terus siapa lagi? Audrey sudah, Pak. Audrey, terus? Imas, Pak. Imas. Iya. Imas. Nomor berapa ini? Imas. 6. Setelah Audrey, Pak. Ya, 6. Terus siapa lagi? Sherly, Pak. Sherly nomor Sherly Awalia. Ya. Terus siapa lagi? Opa, Pak. Opa udah. Berarti udah ya? Sudah ya berarti ya? Siap, Pak. Ya. Baik.